Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Meiza Angelia. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek politik. Mari kita simak dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama kita harus mengetahui konsep dan definisi geopolitik. Geopolitik adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaruh faktor geografis terhadap politik kekuasaan negara dan hubungan internasional. Batas wilayah adalah garis yang membatasi kedaulatan politik suatu negara. Sumber daya alamnya seperti minyak, gas, mineral, air, dan tanah subur sangat menentukan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Posisi geografis merupakan suatu letak negara yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan negara. Nah, selanjutnya yaitu politik ruang. Politik ruang adalah kajian mengenai bagaimana ruang atau geografi wilayah lahan digunakan dan diatur. Penggunaan lahan yaitu bentuk pemanfaatan dan peraturan ruang permukaan bumi oleh manusia seperti pertanian, industri, pemukiman, di mana urbanisasi proses peningkatan penduduk di kawasan perkotaan. Nah, selanjutnya yaitu konflik wilayah. Konflik wilayah adalah ketegangan sengketa atau pertikaian antara negara atau kelompok. Pemisahan wilayah adalah suatu proses pembagian atau perubahan wilayah yang sering menimbulkan konflik. Dalam penyelesaian konfliknya, upaya yang dilakukan yaitu menyelesaikan sengketa wilayah melalui diplomasi, perjanjian internasional, atau pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas aplikasi dalam konteks politik. Analisis politik yaitu analisis yang mengajarkan menerjemahkan faktor geografis seperti letak, topografi, sumber daya, jalur perdagangan yang menjadi indikator strategi. Perencanaan dan kebijakan menerjemahkan hasil geopolitik atau spasial ke tindakan administratif seperti zonasi, kebijakan lahan, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi regional. Resolusi politik adalah proses atau upaya untuk menyelesaikan konflik, pertentangan, atau ketegangan dalam sistem politik melalui cara damai, dialog, dan negosiasi. Nah, setelah ketahui itu kita dapat contoh kasusnya seperti konflik wilayah Timur Tengah. Kasusnya seperti eskalasi konflik Iran-Israel dan dampaknya geopolitik dan energi. Perencanaan infrastruktur di kota. Perencanaan infrastruktur di kota seperti Jakarta yang menunjukkan bagaimana kebijakan ruang dipengaruhi oleh kebutuhan sosial ekonomi dan keputusan politik. Kebijakan pengelolaan sumber daya di Indonesia, contoh kasusnya seperti di Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Morowali dan Konawe yang menjadi pusat industri nikel terbesar di Indonesia. Nah, konflik wilayah di Timur Tengah yaitu contoh kasus yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor menjadikan kasus geopolitik dan sosiologis. Sifat kasusnya melibatkan banyak aktor seperti negara, kelompok, non-negara, kekuatan internasional, memiliki akar historis yang di dalam dan didorong oleh isu-isu seperti agama, etnis, sumber daya alam, terutama minyak dan air, serta perebutan kekuasaan regional. Kompleksitas solusinya tidak tunggal, melibatkan negosiasi diplomatik, intervensi kemanusiaan, dan upaya stabilitas jangka panjang. Aktor utama yaitu Israel, Palestina, Iran, Arab Saudi, Suriah, Amerika Serikat, Rusia, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, perencanaan infrastruktur di kota besar. Ini adalah contoh kasus yang terfokus pada teknis ekonomi dan kebijakan publik. Sifat kasus bersifat multidimensi, meliputi perencanaan transportasi, jalan, kereta, bus,
sistem air dan sanitasi, energi, dan komunikasi. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga. Kompleksitas memerlukan analisis biaya manfaat yang ketat, memperhitungkan dampak lingkungan, mengatasi masalah pembebasan lahan, dan melibatkan partisipasi publik. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan pengelolaan sumber daya di Indonesia. Contoh kasus yang bersifat ekologis, legal, dan ekonomi sangat relevan bagi negara kepulauan. Sifat kasus meliputi pengelolaan hutan, perikanan, tambang, dan air. Kasus ini menyeimbangkan antara pemanfaatan untuk pertumbuhan ekonomi dan pelestarian untuk keberlanjutan lingkungan, melibatkan tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, konflik antara perusahaan besar dengan masyarakat adat atau lokal, dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap illegal logging atau penangkapan ikan ilegal. Isu perubahan iklim menambah lapisan kerumitan. Contoh kasus kebijakan moratorium izin pembukaan lahan gambut, pengelolaan kuota penangkapan ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.